Di tengah derasnya arus pendapat umum dan kekuasaan mayoritas, berdiri satu suara yang bergema dari abad ke-19 hingga hari ini, suara John Stuart Mill. Dalam karyanya yang monumental, On Liberty, Mill tidak sekadar menawarkan pandangan politik atau etika. Ia merumuskan fondasi intelektual bagi keberadaan individu dalam masyarakat yang semakin menuntut keseragaman. Narasi ini bukanlah ulasan, melainkan sebuah pembacaan ulang yang meresapi denyut nadi setiap ide dalam karya ini, dengan gaya yang mengalir seperti sebuah ceramah filsafat dan dialog batin. Dalam sejarah panjang peradaban manusia, perjuangan untuk kebebasan selalu menjadi inti dari dinamika sosial dan politik. John Stuart Mill, dalam pembukaan karyanya yang monumental On Liberty, tidak sekadar merumuskan sebuah teori politik, melainkan menantang kita semua untuk memikirkan ulang dasar dari keberadaan kita sebagai individu dalam masyarakat. Mill memulai dengan menelusuri jejak sejarah kebebasan. Ia mengingatkan kita bahwa pada masa-masa awal peradaban, kekuasaan seringkali diidentikan dengan satu figur dominan, seorang raja, penguasa, atau tiran. Perjuangan rakyat kala itu bukan untuk mengatur kekuasaan, tetapi untuk membatasi dan menahannya. Kebebasan pada tahap itu berarti kebebasan dari pemerintah yang lalim. Namun, zaman berubah. Ketika sistem pemerintahan demokratis mulai muncul dan kedaulatan rakyat diperkenalkan, muncul pula sebuah paradoks baru. Apakah bahaya penindasan hilang begitu kekuasaan berada di tangan rakyat sendiri? Mill menjawab dengan tegas, tidak. Bahaya baru muncul bukan dari kekuasaan segelintir orang atas rakyat, tetapi dari kekuasaan mayoritas atas minoritas, atau bahkan individu tunggal. Disinilah konsep tirani mayoritas muncul. Sebuah masyarakat demokratis dapat secara sah menindas anggotanya dengan cara yang jauh lebih halus, namun tidak kalah berbahaya dari tirani raja. Bukan lagi cambuk atau penjara yang menjadi alat kekuasaan, tetapi opini umum, tekanan sosial, dan norma-norma kolektif yang membungkam keragaman pikiran. Mill menyatakan bahwa bahaya terbesar bukanlah dari negara semata, tetapi dari masyarakat itu sendiri. Ia menulis, terdapat batas yang harus ditetapkan terhadap kekuasaan masyarakat atas individu, tetapi batas itu tidak mudah ditentukan. Disinilah karya ini mengambil bentuknya sebagai pencarian atas prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi dasar interaksi antara individu dan kekuasaan, baik yang datang dari pemerintah. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe, maupun dari norma sosial. Bagi Mill, kebebasan bukan semata-mata hak yang diberikan oleh hukum, tetapi nilai moral yang fundamental. Ia memandang kebebasan berpikir, berbicara, dan bertindak sebagai sarana menuju pertumbuhan intelektual dan moral umat manusia. Dengan kata lain, kebebasan adalah alat untuk mencapai kebaikan tertinggi. Namun, ia tidak menyerukan kebebasan tanpa batas. Ia mengusulkan satu prinsip utama yang dikenal sebagai harm principle, bahwa satu-satunya alasan yang sah untuk membatasi kebebasan seseorang adalah untuk mencegah kerugian terhadap orang lain, bukan demi moralitas publik, bukan demi opini umum, tetapi hanya demi mencegah kerugian nyata terhadap sesama. Dengan prinsip ini, Mill melawan semua bentuk paternalistik, baik yang datang dari negara maupun masyarakat. Ia menolak anggapan bahwa seseorang bisa dibatasi karena demi kebaikannya sendiri. Ia mempercayai bahwa individu adalah hakim terbaik atas kehidupannya, kecuali bila tindakannya membahayakan hak atau kebebasan orang lain. Mill sangat menekankan pentingnya perbedaan pandangan dan pemikiran. Ia menganggap bahwa kebenaran tidak dapat tumbuh dalam keseragaman dan dogmatisme. Bahkan jika satu opini tampaknya benar,
kebebasan untuk mempertanyakan dan mengkritiknya tetap penting, sebab kebenaran yang tidak dipertanyakan akan menjadi dogma, mati. Dalam masyarakat yang memaksakan keseragaman, kebenaran menjadi rapuh. Tanpa keberanian untuk berbeda, individu kehilangan otonominya dan masyarakat kehilangan vitalitas intelektualnya. Oleh karena itu, kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi bukan sekadar hak, tetapi kebutuhan eksistensial bagi kemajuan manusia. Mill mengajak kita berpikir secara radikal. Sejauh mana masyarakat masa kini benar-benar menghargai kebebasan individu? Apakah kita tidak sedang hidup dalam bentuk baru tirani yang tidak datang dari negara, tetapi dari tekanan sosial, budaya populer, atau bahkan algoritma digital yang menentukan apa yang kita lihat dan pikirkan? Apakah kita masih memiliki keberanian untuk berbeda, untuk mempertanyakan yang sudah dianggap mapan, untuk menolak tunduk pada mayoritas demi kejujuran intelektual? Itulah tantangan yang dibawa Mill ke hadapan kita dalam bab pengantar ini. Sebuah undangan untuk tidak sekadar membela kebebasan sebagai hak, tetapi untuk menjadikannya sebagai fondasi moral. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Dari kehidupan bersama, bahwa manusia sejatinya tidak hidup hanya untuk taat, tetapi untuk berpikir, meragukan, dan mencari kebenaran dengan kebebasan sebagai cahaya penuntun. Dalam bab ini, Mill meluncurkan argumen yang mendalam mengenai pentingnya kebebasan berpendapat. Ia bertanya, apa jadinya bila pendapat yang dibungkam itu ternyata benar? Atau bila ia salah, tidakkah kita tetap perlu mendengarnya agar kebenaran dapat dipertajam melalui perdebatan? Mill percaya bahwa manusia bukan makhluk yang tidak pernah salah. Oleh karena itu, memaksakan keheningan pada satu suara adalah mengklaim infalibilitas. Bahkan bila seluruh dunia sepakat dan satu orang menentang, dunia tidak punya hak untuk membungkamnya. Sebaliknya pun berlaku, kebenaran tidak ditemukan dalam ruang hampa. Ia muncul melalui gesekan, diskusi, dan dialektika. Pendapat yang salah sekalipun dapat menyadarkan kita terhadap dasar dari keyakinan kita sendiri. Maka membungkam opini adalah merampas umat manusia, baik mereka yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Apa gunanya kebebasan jika tidak membawa keunikan? Bagi Mill, individualitas bukan sekadar ekspresi diri, melainkan motor peradaban. Masyarakat yang mematikan perbedaan adalah masyarakat yang berhenti bergerak. Dalam paragraf-paragraf yang kuat, Mill menegaskan bahwa kemajuan peradaban adalah hasil dari keberanian individu untuk berpikir berbeda. Dari Socrates hingga Luther, dari Galileo hingga para pemikir modern, kemajuan datang dari mereka yang berani melawan arus. Namun tantangan sejati bukan hanya dari negara, tetapi dari opini umum. Desakan keseragaman sering kali lebih kuat daripada hukum. Disinilah masyarakat perlu menciptakan ruang bagi eksperimentasi hidup, agar manusia tidak hanya menjadi produk kebiasaan, tetapi penemu jalan hidupnya sendiri. Pertanyaan utama Mill adalah, kapan kekuasaan sah untuk ikut campur dalam kehidupan individu? Jawabannya jelas, hanya ketika tindakan individu merugikan orang lain. Ini dikenal sebagai harm principle atau prinsip tidak merugikan. Menurut Mill, tindakan yang hanya berdampak pada pelaku sendiri tidak boleh diintervensi meskipun dianggap bodoh atau tidak bermoral. Masyarakat hanya boleh campur tangan bila ada dampak nyata terhadap hak dan kebebasan orang lain. Ini bukan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Prinsip ini menolak paternalisme negara dan tekanan moral yang memaksa individu untuk hidup sesuai standar tertentu. Mill membela hak untuk berbuat salah selama itu tidak melukai orang lain. Dalam bagian terakhir, Mill mengeksplorasi penerapan
konkret dari prinsip-prinsipnya. Ia berbicara tentang kebebasan dalam pendidikan, kebebasan untuk menentang norma agama, dan pentingnya membiarkan beragam cara hidup berkembang. Ia mengkritik sistem hukum yang merangkul moralitas mayoritas sebagai dasar perundangan. Mill menekankan bahwa hukum harus membatasi diri untuk mencegah kerugian langsung terhadap orang lain, bukan untuk memaksakan kebajikan. Ia juga mengingatkan bahaya legislatif yang dikuasai oleh opini sempit atau kepentingan jangka pendek. Dalam hal ini, kebebasan bukan sekadar prinsip politik, tapi cara membangun peradaban yang hidup. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang membiarkan suara berbeda untuk tumbuh, yang tidak hanya mentoleransi, tetapi menghargai perbedaan. On Liberty bukan hanya dokumen sejarah, melainkan ajakan yang hidup untuk senantiasa menjaga ruang kebebasan dalam setiap aspek kehidupan. Di era ketika opini bisa menyebar secepat klik dan tekanan sosial datang dalam bentuk baru, pesan Mill menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Dalam membaca narasi ini, sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Kita tidak hanya menyusuri pemikiran seorang filsuf, tetapi juga diajak untuk merenungkan posisi kita sebagai individu dalam dunia yang terus berubah. Apakah kita berani berbeda? Apakah kita cukup bijak untuk membiarkan orang lain hidup menurut caranya sendiri? Kebebasan bukanlah hak yang statis, melainkan perjuangan yang harus diperbarui setiap hari. Di ujung pemikiran Mill terdapat cahaya, harapan bahwa masyarakat yang bebas dan beragam akan lebih mampu menemukan kebenaran, merayakan kemanusiaan, dan mewujudkan potensi terdalam dari peradaban itu sendiri. Don't forget to comment, like, and subscribe.